Sesaat lagi Anda menyaksikan Bincang Kita yang dipersembahkan oleh Halo saudara, senang sekali saya Melisa Gandasari hari ini bisa dapat kembali menemani Anda dalam program Bincang Kita. Saudara, siapa sih wanita yang tidak mau kelihatan cantik, mukanya bisa tirus dan juga V-shape begitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang ini sudah banyak metode untuk membuat wajah tampak bisa lebih V-shape tanpa harus dioperasi. Seperti ada metode botox, lalu ada filler dan juga tanam benang. Nah, hari ini spesial sekali karena kita kedatangan salah satu trainer tanam benang terbaik di Indonesia dan juga dokter dari klinik yang sudah pasti banyak orang tahu ya karena menjadi langganan para artis, pejabat dan juga sosialita. Untuk membahas lebih dalam mengenai treatment tanam benang di dunia kecantikan masa kini, kita langsung ngobrol ya dengan tamu saya Dr. Tan Yuwanita. Halo Dr. Tata. Halo, apa kabar? Kabar baik. Dokter apa kabar nih dok? Baik, thank you. Baik ya, cantik selalu. Bersih bersinar begitu. Thank you. Nah, dokter, sebelum kita bahas mengenai tanam benang begitu ya, kita pengen tahu dulu dong dok, kalau wanita-wanita terutama di Indonesia nih, biasanya kalau datang ke dokter permasalahan kulitnya apa tuh dokter? Oke. Jadi mostly kalau misalnya sekarang tuh orang pasti perempuan tuh takut tua tuh Mel pastinya ya. Jadi mereka dari segi kulitnya sendiri pasti takutnya mulai berflek, mulai berkeriput, terus kulitnya kering, jadi nggak glowing, itu pasti permasalahan pertama. Terus yang kedua mereka takut kendur ya kan, seiring kita menua pasti kita kulitnya juga berubah menjadi lebih sagging, kemudian juga massa otot, massa tulang kita juga berubah. Jadi kulitnya makin ke bawah, terus kelihatan ada garis-garis smiling line yang perempuan tuh nggak suka. Nah itu sih yang paling sering dikeluhkan di klinik kecantikan gitu. Berarti yang pergi ke klinik kecantikan yang sudah berumur atau yang lebih muda lagi juga bisa datang tuh dok? Kalau rentangan pasien saya sih antara umur 20-an sampai 50 tahun ya mostly kebanyakan. Kalau umur 20-an tuh biasanya karena K-pop di mana-mana Mel pastinya ya, mereka sekarang pengen. Nah, makanya kalau biasanya umur 20-an tuh milenial tuh lebih ke arah K-pop gitu. Jadi pengen hidungnya mancung, pengen supaya V-shape lah mukanya, makin kecil makin kayak artis Korea makin oke. Tapi kalau umur mulai dari 30-an, 40 tahunan tuh seiring ya tadi aku bilang mereka takut menua kan. Ya, apalagi kalau drakor sekarang kan juga biarpun udah umur-umur tetap cakep-cakep kan. Nah, mereka pengennya sih nggak pengen kayak artis Korea sih, tapi pengen supaya mereka pokoknya saya pengen muda aja dok, kayak saya lebih muda dulu. Jadi itu tadi yang makanya mulai tarik benang apa segala macam karena nggak pengen jadi orang lain, tapi pengen supaya mereka jadi versi terbaiknya waktu mereka muda dulu. Gitu. Tapi sebutkan nih mengenai tarik benang ya dok. Tarik ya. benang. Kalau dulu kita taunya kalau pengen awet muda, dioperasi ya dok ya. Operasi. Harus melakukan operasi besar. Tapi sekarang nggak perlu operasi ya. Ada tarik benang nih. Ada tarik benang. Jadi sebenarnya kalau karena kita again masalah K-pop, ini gelombang K-pop yang di mana-mana pasti orang tuh mindsetnya kalau lu mau cantik harus tarik benang. Nah makanya saya tuh pengen supaya kita tuh agak mendobrak ya mindset tarik benang. Sebenarnya di Indonesia sendiri nggak perlu operasi pun bisa Mel. Jadi dokter-dokter di Indonesia tuh udah kompeten sekali untuk memperbaiki wajah kita even tanpa operasi. Contohnya adalah dengan tarik benang, botox, filler gitu. Jadi jangan dikit-dikit operasi. Saya sih nggak iniin kalau misalnya memang mau operasi monggo, tapi kalau misalnya untuk yang nggak berani operasi banyak sekali alternatif untuk kita menjadikan muka kita menjadi lebih baik ya, bukan menjadi kayak orang lain, bukan. Jadi banyak orang bilang kan gue nggak mau perawatan di klinik kecantikan, ntar muka gue jadi aneh. No, jadi hanya versi terbaik dan dilakukan tanpa operasi, dan dokter kita sudah sangat capable sekali. Contohnya dengan itu tadi, dengan tarik benang, botox, filler, itu bisa banget untuk merubah muka orang. Menjadi dirinya sendiri ya, bukan menjadi orang lain. Tiba-tiba jadi Song Hye Kyo ya, berubah wajah. Nah itu juga nggak bisa ya, jadi kadang-kadang pasien bilang, dok aku pengen jadi ini, ya nggak bisa. Iya. Gitu. Nah kalau pengharapannya udah berlebihan, pastinya kita nggak bisa. Tapi kalau misalnya, dok ini aku muda dulu kayak gini loh dok, gitu bisa nggak aku balik lagi? Ya bisa kan, cetakan mukanya masih sama Mel, jadi kita masih bisa. Tapi kalau misalnya aku mau jadi kayak artis ini, ya again kita sebagai dokter harus memberikan ini ya edukasi Bu, nggak mungkin kita bisa ya cetakan tengkorak mukanya aja beda kan. Nah tapi kalau
versinya dia, terbaiknya dia, kita bisa kembalikan itu lagi. Baik, nanti suami nggak kenal lagi kalau mukanya beda ya. Pengennya suami tetap cinta seperti dulu. Iya, kayak gelombang drakor itu begitu ini, apalagi pandemi kan ibu-ibu nontonnya apa? Drakor. Jadi pengennya menjadi sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Makanya kita harus kasih edukasi juga, jangan terlalu ini karena kan Drastis gitu. karena juga bayangin nggak sih muka Song Hye Kyo ditempelin ke badan kita kan juga enggak gitu ya. Makanya harus realistis juga kalau menjadi, jangan terlalu berlebihan juga gitu. Tapi again versi terbaik kita tuh yang paling penting sih. Tanam Benang ini datang ke Indonesia tuh udah dari kapan? Sejarahnya boleh cerita sedikit dong, Dokter? Jadi sebenarnya saya udah belajar dulu Tanam Benang, Mel, namanya ya. Jadi orang-orang selalu tanya, ini apa sih Dok bedanya Tanam Benang sama Tarik Benang gitu ya. Beda. Awal-awal dulu tahun 2011, akhir 2010 tuh masih Tanam Benang, Mel. Ya. Jadi benangnya tuh masih kecil-kecil ya. Kalau kita lihat dulu, saya waktu tuh belajar di Korea tuh 2011 tuh masih Tanam Benang. Yang kalau kita dulu sebutin satu aja bisa sampai 150 benang gitu. Pernah dengar kan waktu itu masuk, pokoknya banyak banget. Aku misalnya banyak ibu-ibu tuh, Dok saya dulu anterin teman saya tuh banyak banget, satu muka bisa sampai 50. Nah itu Tanam Benang, Mel. Kenapa? Karena benangnya tuh kecil, jadi antara 5 cm, 10 cm, dan itu bentuknya benar-benar cuman kayak rambut aja gitu. Jadi, gitu nah makanya kenapa tuh kita mesti taruhnya banyak di muka kita agar dia tuh membentuk seperti jaring-jaring. Yang gunanya adalah untuk lifting. Tarik itu ya, karena kan nggak ada duri. Nah, sekitar tahun 2015 lah ya, 5 tahun yang lalu itu datanglah, kan namanya teknologi selalu berganti. Jadi 2015 itu kita muncul benang yang ada duri-durinya. Nah, karena ada duri-durinya, makanya kita tuh nggak perlu menanam banyak-banyak. Jadi itu seperti jangkar. Kita pakainya 1, 2, paling banyak 3 biji lah, sampai 5 biji untuk separuh sisi wajah. Itu udah nariknya banyak banget gitu. Aduh, dokter sebut duri gitu, kebayangnya sakit. Sakit gak sih tarik benangnya, mitos ya, pasti. Jadi kalau misalnya kita tarik benang itu sebenarnya kenapa perlu sekali harus tahu dokternya tuh udah kompeten apa enggak, Mel. Nanti kan kita mau bahasin itu juga ya. Jadi kalau dokternya udah kompeten, biasanya kita menggunakan 2 jenis anestesi atau 2 jenis anti sakit ya. Jadi pertama kali kita oleskan dulu krem anestesinya kurang lebih itu 40 menit. Nah setelah itu baru kita suntik. Jadi kita masukkan anestesi untuk suntik. Jadi pasien udah tidak berasa apa-apa ketika kita ini. Dari luar dan dari dalam anestesi. Exactly, iya. Berapa lama tuh pengerjaannya, dokter? Jadi sebenarnya kalau yang lamanya tuh anestesinya atau kita krim baalnya itu kurang lebih 40 menit ya untuk krim baalnya. Nah setelah itu baru kita masukkan injeksi atau suntikan anestesi. 1,5 jam udah kelar, Mel, untuk satu wajah ya. Cepet banget sebenarnya. Kan kalau operasi penyembuhannya aja. Nah, kita mesti tahu gini. Mostly pasien saya itu orang sibuk ya, Mel, di ibu kota pasti nggak mungkin lah kayak Melisa, nggak boleh aktivitas ya berapa hari, nggak mungkin. Jadi kayak pasien saya artis-artis juga nggak mungkin nggak bisa syuting. Jadi kita harus menawarkan suatu solusi kayak tarik benang ini sebenarnya kayak lunchtime treatment loh ininya. Karena like I told you, kita kan 1,5 jam, jadi bengkaknya juga minimal sekali, biru-birunya juga almost nggak ada. Pasien mungkin perlu recovery-nya tuh karena dia agak sembab ya, kalau saya pilih kata-kata sembab tuh kayak kita naik berat badan 1-2 kilo aja gitu. Begitu kelihatan? Jadi untuk orang yang nggak perfeksionis sekali sebenarnya nggak terlalu kelihatan, dan itu yang kita inginkan sama pasien. Kalau misalnya Anda mau operasi tentu kayak tadi saya bilang, operasi tetap menjadi pilihan kalau memang kita maunya memang butuh untuk operasi. Tapi kalau enggak, tanam benang ini sesuatu yang sebenarnya enggak terlalu menyita, post treatmentnya tuh enggak ribet gitu ininya. Langsung aktivitas. Yang penting adalah jangan menggerakkan otot rahang bawah terlalu berlebihan. Itu aja sih. Gitu. Menarik nih ya, Dok, tapi kita tahan sebentar ya. Boleh. Tadi kan sempat dibahas nih benangnya ada beda-beda. Nanti kita boleh kasih lihat ya, Dok ya. Boleh. Benangnya seperti apa. Nanti kita ada telepon dokter lain juga ya. Untuk cerita pengalamannya menggunakan benang khusus begitu ya. Nanti kita ngobrol lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Bincang Kita.
Anda kembali lagi di Bincang Kita Saudara. Pagi ini kami sedang membahas mengenai solusi cantik dengan tanam benang. Di sini ada Dokter Tata ya. Dok, tadi kita sudah bahas, sekarang ada gejolak drakor begitu ya. Banyak orang ingin tetap awet muda, ingin tetap cantik, perlu operasi bisa tanam benang. Tapi semua orang bisa tanam benang atau ada syarat-syaratnya nih, Dok? Nah, gini Mel. Kalau kita pengen V-shape ya, atau kita pengen lifting itu kita harus bekerja di 4 area kulit gitu. Jadi ada tulang, ada otot, ada lemak, dan ada kulitnya sendiri. Jadi bukan semua orang bisa ditanam benang dan tanam benang bisa menyelesaikan semua masalah, enggak juga. Jadi dari kita dokternya sendiri juga harus menganalisa ya apakah ini pasien yang tepat untuk tanam benang atau enggak. Contohnya kalau misalnya Melisa itu yang gede adalah otot rahangnya, kita harus dibotoks dulu ya. Botoks dulu, kemudian kalau memang yang berlebihan adalah lemaknya, kita harus menghancurkan lemak itu dulu, entah dengan alat atau entah dengan suntikan penghancur lemak, itu tergantung dari dokternya. Dan yang terakhir, setelah kita udah mengecilkan rahangnya, kita udah menghilangkan lemaknya, kita baru menarik benangnya. Jadi tidak semua pasien itu bisa kita tarik benang, makanya itu perlu mengkonsultasikan dengan dokternya gitu. Kita perlu konsultasi itu langsung, nggak bisa lewat WhatsApp atau apa gitu ya, karena kan sebagai dokter saya harus melihat kan konsistensi kulitnya seperti apa, apakah rahang kamu besar dan sebagainya, itu sih. Jadi tidak semua pasien bisa ditarik benang. Baik, nggak boleh pukul sama rata. Orang ini jadi mirip semua kita kebanyakan semua. Itu gini, oh teman saya tarik benang bagus, kalau saya enggak. Nah karena memang jenis kulitnya beda, jenis mukanya beda. Jadi memang kita treatment untuk tarik benang tuh tailorism ya. Nah, jadi satu persatu gitu harus dianalisa orang per orang karena nggak semua orang sama. Betul, betul. Gitu. Kompetensi dokternya. Exactly. Makanya tuh dokternya harus pengalaman dengan itu. Baik, baik. Tadi kita sempat bahas ini ada perbedaan benang zaman dulu kita bilang tanam benang, sekarang tarik benang ya, Dok ya. Boleh diceritain dong, dokter bawa juga nih benang. Nih ya, jadi aku ininya, nah kayak yang tadi aku bilang kayak Mel nih, kalau ini tuh. Nah, Melisa bisa lihat ya, tipis banget kan? Kasih lihat ke kamera nih, Dok. Ya, jadi ini tipis banget yang ungu kan tadi aku bilang kayak rambut ya. Jadi ini benang kita zaman dulu, makanya perlu 150 benang tuh kalau misalnya kita pakai ke wajah kita gitu. Nah, yang sekarang jangan kaget ya. Ini hanya penampakannya aja ngeri. Oke, you see? Tebal ya? Gede. Nah, ini tebal dan jarumnya double kayak begini. Dan ininya tuh ada durinya nih. Oke. Jadi Melisa bisa lihat kayak duri-duri mawar. Makanya kita cuman perlunya tuh sepasang aja. Bisa di sini, di smiling line, bisa di sini Mang, atau bisa juga buat double chin. Ya, jadi kita sekarang pakainya yang ini. S-Heart ini. S-Heart ini, jadi ini. Itu kalau udah ditanam di dalam kulit, berasa ada yang ganjel gitu nggak, Dok? Nah, karena ini kan duri-durinya kan memang dia nancep ya di sini ya. Makanya ketika kita 2 minggu pertama itu, maka tadi aku bilang sama Melisa harus memperkecil pergerakan otot rahang bawah gitu supaya nanti dia sebenarnya untuk daily activity misalnya kita ngomong biasa, ketawa biasa, makan biasa itu nggak kenapa-napa. Tapi kalau misalnya kita ketawa kekencengan, makan kegedean, ini durinya nancep di otot. Nggak nyaman gitu. Tapi untuk aktivitas biasa nggak kenapa-napa. Contohnya kayak saya banyak artis juga public figure. Saya dia jam 3 dia pasang benang, jam 6 dia harus nonton di TV, nggak kenapa-napa juga. Udah langsung baik-baik aja. Ya. Jadi kayak ini kan ada kita tayangin juga kan before afternya gimana cara pasangnya gitu, nggak kenapa-napa juga. Cuman memang di dalamnya
kita ngerasanya kayak ada ganjel tadi Melisa bilang. Yes. Nah, pulangnya kita dokter itu ngasih antibiotik, minum sama obat anti sakit juga Mel. Jadi nggak perlu takut gitu. Tahan berapa lama sih dokter kalau kita ditarik benang ini? Sebenarnya tergantung sama bahannya Mel. Jadi kalau misalnya ada PDO, ada PLLA itu bahan-bahan jadi benang itu sendiri ya. Tapi semuanya tuh bahannya bisa terserap. Jadi banyak kan orang berpikir kan, kalau aku ditarik benang ntar benangnya harus aku ambil lagi nggak? Nah, itu jadi pengetahuan juga buat ibu-ibu yang ada di rumah. Ini bisa keserap. Jadi benar-benar, nah kayak benang sesar sebenarnya. Nah, jadi benang ini bisa dipakai dulunya tuh untuk operasi jantung sama ligamen tulang. Jadi nggak perlu takut, sebenarnya dia tuh sangat-sangat aman karena kita tidak memasukkan even bahan kimia apa-apa kan ke situ ya. Nah, kalau PDO tuh mostly bisa bertahan setahun Mel. Tapi kalau PLLA atau PCL itu bahan yang baru sekarang bisa bertahan sampai 1,5 tahun. 1,5 tahun. Oke. Dan tadi kita bicaranya pipi ya dok ya. Pipi. Selain pipi ada daerah lain di wajah kita yang bisa ditarik benang. Nah kebetulan hari ini juga aku mau kasih tahu tentang benang hidung nih pemirsa ya. Jadi ini dimasukinya kayak gini Mel. Di hidung? Yes. Jadi mancung nanti dokter? Mancung, kayak gini, ngomong lagi soal perkembangan K-pop, hidungnya mancung-mancung kan. Bener. Tapi kan orang Indonesia kan nggak semuanya berani di operasi hidung. Nah makanya kita kasih alternatif ditanam benang hidung gitu. Prosedurnya malah jauh lebih singkat dibandingkan untuk tarik benang wajah ya. Anestesinya juga anestesi oles sama 30 menit. Jadi ini kalau misalnya tanam benang hidung itu 1 jam udah mancung hidungnya. Oh aduh, instan ya dokter ya, nggak perlu sakit, nggak perlu lama. Yes, ada perubahan, tetap versi terbaik dari diri exactly, kita. tetap natural. Karena apa? Bedanya dengan operasi ada lagi nih Mel. Kalau kita operasi itu kan memang kita memotong bagian-bagian ini ya hidung kita ya. Pasti ada beberapa kriteria yang kita tidak bisa selesaikan dengan tanam benang aja untuk hidung. Kalau misalnya pasiennya again pengharapannya berlebihan ya harus dioperasi. Tapi kalau misalnya untuk natural look aja dan lebih bagus penampilannya tanam benang, bisa jadi solusi. Yes. Ya, baik. Kita terhubung dengan Dokter Selvi ya. Kita coba tanya nih Dokter Selvi ini beralih menggunakan benang yang terbaru nih, benang S-Heart. Ini Dokter Selvi dari Klinik Kecantikan Youthology. Halo Dokter Selvi. Halo. Apa kabarnya dok? Baik. Baik ya dokter, dok. Tidak bisa selesaikan dengan tanam benang aja untuk hidung. Kalau misalnya pasiennya again pengharapannya berlebihan ya harus dioperasi. Tapi kalau misalnya untuk natural look aja dan lebih bagus penampilannya tanam benang, bisa jadi solusi. Ya, baik. Kita terhubung dengan Dokter Selvi ya. Kita coba tanya nih Dokter Selvi ini beralih menggunakan benang yang terbaru nih, benang S-Heart. Ini Dokter Selvi dari Klinik Kecantikan Youthology. Halo Dokter Selvi. Halo. Apa kabarnya dok? Baik. Baik ya dokter. Tadi saya sempat ngobrol sama Dokter Tata nih mengenai kelebihan dari benang S-Heart ya. Boleh diceritakan dokter alasannya dulu kemudian beralih ke benang S-Heart juga seperti apa nih dok? Oke. Jadi sebenarnya aku itu udah menggunakan benang itu cukup lama. Jadi setiap kali ada benang baru, aku pasti selalu coba. Nah, waktu aku coba ke pasien, kenapa aku pakai benang itu? Karena memang penggunaannya sangat mudah, terus kelihatan langsung, dan juga efek sampingnya sedikit ya, minimal. Lalu banyak benang yang bilang katanya tahan lama, terus udah gitu benangnya benang terbaik. Tapi nyatanya tidak bertahan begitu lama gitu. Tapi setelah ada S-Heart, semua pasien saya yang udah pernah ditanam benang sebelumnya terus menggunakan S-Heart, semuanya bilang kok ini penarikannya jauh lebih kencang, terus bertahannya lebih lama gitu, terus lebih nggak sakit, katanya seperti itu. Baik. Jadi memang sudah terbukti makin banyak teknologi yang berkembang nih memang betul-betul menyamankan pasien begitu ya dokter. Iya betul. Dan juga harganya menurut saya untuk sekarang kan lagi pandemi gini ya, orang juga pasti save up money. Nah untuk mereka itu lebih ekonomis S-Heart ini. Oke, baik, luar biasa ya dok ya. Harganya lebih murah tapi kualitasnya lebih bagus begitu ya kira-kira. Iya betul. Baik. Kalau ingin pergi konsultasi begitu cuma bisa di Jakarta atau gimana sih dokter? Jadi kayak tadi saya selain di klinik saya juga Dokter Selvi juga pakai, dan S-Heart ini sebenarnya untuk wanita-wanita di seluruh Indonesia nggak perlu takut Mel, karena dia dijual juga nggak usah ke Jakarta, juga banyak klinik-klinik di seluruh Indonesia tuh yang memakai S-Heart gitu. Baik, Dokter Selvi sendiri di Jakarta ya dok ya? Baik, dokter sebelum menggunakan benang ini ada pelatihan khusus nggak sih sebelumnya dari Dokter Tata atau gimana nih dok?
Oh iya, seharian loh saya dilatih sama dokter Tata, dokter David, dokter Edo. Baik. Nanti kita ngobrol lagi ya. Terima kasih dokter Selvi ya Baik, kisahnya. terima kasih. Kita juga pengen tahu nanti ya dokter ya berarti ya mengenai tadi kan kompetensi dokter nih Yes. penting. Nanti kita cerita lebih lanjut tapi kita istirahat sebentar nggak apa-apa ya. Exactly, harus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut juga jadi jangan kemana-mana. Tetap di Kompas TV. Selamat datang di fasilitas terbaru layanan Klinik Kecantikan Dermapro Jakarta. Dengan tema Eco Living, Klinik Dermapro Jakarta hadir dengan nuansa yang lebih baru, fresh dan sehat. Tidak hanya untuk para pengunjung, segenap dokter, suster, dan karyawan pun diberlakukan hal yang sama. Protokol kesehatan seperti keset desinfektan dan wastafel di area pintu masuk, automatic hand sanitizer yang tersedia di setiap area klinik, pengukuran suhu pasien, penggunaan satu ruangan untuk satu pasien, pemakaian alat pelindung diri satu kali pakai bagi pasien dan dokter, pembersihan dan sterilisasi ruangan dengan sinar UV sebelum dan sesudah treatment, pelapis steril satu kali pakai untuk tiap ranjang treatment per pasien, serta rapid test setiap minggu dan tes serologi berkala untuk para karyawan klinik Dermapro Jakarta. Karena sebagian besar orang yang terkena COVID-19 adalah tanpa gejala, maka di sini kita melihat pentingnya melakukan tes dan pemeriksaan secara rutin untuk memastikan bahwa kita seluruh karyawan Dermapro benar-benar sehat dan tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain. Karena tes serologi ini memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan rapid test. Diklaim tes serologi ini memiliki sensitivitas hingga mencapai hampir 100%. Jadi, kemungkinan untuk terjadi false negatif atau false positif sangat kecil sekali. Nah, untuk pasien klinik Dermapro Jakarta, jangan takut untuk melakukan perawatan di klinik, karena selain menerapkan protokol kesehatan, klinik Dermapro Jakarta juga memastikan seluruh karyawannya aman, sehat, dan terbebas dari COVID-19. Terima kasih saudara Anda kembali lagi di Bincang Kita. Kita ngobrol lagi dengan Dokter Tata ya. Nah dokter tadi sempat keputus nih. Kita kan sempat ngobrol bagaimana kompetensi seorang dokter ini menjadi penting ketika kita melakukan perawatan tanam benang. Ini dokter-dokternya biasanya belajarnya di mana? Lalu kompetensi seperti apa yang kita harus tahu begitu dari dokter yang menangani wajah kita? Yes. Jadi gini sih Mel, kayak banyak orang yang bilang, oh aku maunya pakai benang yang paling bagus deh gitu. Ya. Tapi Melisa jangan lupa bahwa benang itu hanya mempengaruhi 1/4 dari penampilan kita setelah tanam benang ya. Kayak misalnya kita kayak koki gitu kan, bahan menentukan, tapi kemampuan kokinya tuh yang paling penting. Jadi sama, benang cuma 25% menentukan. Tentu kita harus pakai benang terbaik, tapi
dari 4 kriteria, tiga-tiganya harus ada pada dokternya. Yang nomor satu adalah kemampuan dokter itu untuk menyerap teknologi-teknologi baru. Jadi kalau kita kan memang setiap 3 bulan sekali saya bolak-balik Korea untuk tahu apakah teknologi terbaru dari benang ini seperti apa. Ya. Terus yang kedua, Anda tahu teori, Anda tidak bisa praktek juga sama aja. Ya, jadi skill dari dokternya juga menentukan sekali untuk kita hasil yang bagus. Terus yang terakhir, nomor 3 adalah apakah dokter bisa menentukan Anda pasien yang bagus atau enggak. Jadi kalau misalnya Anda punya teori, Anda punya skill, tapi pasiennya salah, yang dikerjain juga nggak bagus. Makanya untuk penting sekali untuk kita, yes, benang bagus penting, tapi dokternya juga penting gitu. Jadi kita sebagai dokter-dokter seperti sebenarnya ilmu kedokteran estetik seperti gadget aja sih, Mel. Setiap ini berkembang terus. Betul. Dan kita dokter juga tidak boleh ketinggalan itu. Makanya kita harus tetap training sampai sekarang pun kita masih tetap training mengejar ilmu-ilmu baru apa. Makanya tadi kalau Melissa bilang kan, oh sekarang teknologinya berkembang banget ya. Jadi karena kita memang harus menyajikan perawatan yang nggak sakit, Mel. Hasil langsung kelihatan. Setelah itu nggak bengkak-bengkak dan bertahan lumayan lama. Itu challenge kita sebagai dokter kecantikan sih sebenarnya. Baik, jadi jangan sampai salah pilih benang, jangan sampai salah pilih dokter. Salah pilih dokter lebih parah lagi daripada salah pilih benang sebenarnya. Nanti bukan jadi cantik, kita gagal cantik. Nah, makanya kayak gini, benang bertahan lama, oke fine. Tapi kalau misalnya hasilnya nggak bagus, apakah Melissa mau itu bertahan lama? Kan nggak juga kan. Jadi kalau misalnya benangnya sekian, tapi kita mengerjakannya bagus, tentu kita akan puas biarpun hasilnya cuma setahun. Tapi kalau benang bertahan lama, kemudian hasilnya jelek, apakah Melissa masih pengen tuh hasilnya bertahan lama? Nggak juga. Gitu. Ngomong-ngomong soal kepuasan, ini juga yang menjadi pertimbangan utama masalah harga ya, dokter ya. Exactly. Kayaknya berapa sih kalau kita mau tarik benang, Dok? Nah, kita tuh lagi ada promo-promo pandemi sebenarnya, Mel. Jadi untuk ini semuanya satu muka itu kalau di Jakarta ya itu sekitar 10 jutaan. Zaman dulu bisa sampai 25 jutaan sebelum pandemi. Tentunya kalau misalnya mungkin ibu-ibu pakai yang di luar daerah mungkin lebih terjangkau ya, lebih ekonomis harganya. Jadi nggak perlu takut bahwa sekarang di masa pandemi pengen cantik juga nggak harus harganya high-high banget, dan itu juga udah ditangani dengan dokter-dokter yang kompeten di bidangnya, tentunya dengan klinik yang sudah terdaftar ya, Mel. Baik, dokter dari klinik Dermapro ya. Yes. Lokasinya di Jakarta, dokter. Kalau ingin cari info bisa lihat di website mana mungkin? Ya, websitenya di www.klinikjakarta.com atau di Instagramnya @klinikdermaprojakarta. Baik, kalau yang di luar Jakarta bisa datang ke klinik mana nih, dokter? Dokter-dokternya kompeten juga nggak nih, dokter? Biasanya kita sebenarnya kan benang ini dikeluarkan sama Regenesis ini ya. Jadi perusahaannya tuh ada Regenesis sama kita tuh kebetulan kita trainer juga sih, Mel. Jadi kita sering banget mengadakan training-training untuk dokter yang di luar Jakarta. Jadi supposed to be hasilnya akan sama ya dengan kita, karena kita mengajarkan sesuatu tentu pengennya juga ilmunya akan ke deliver semua ke dokter-dokter yang di luar. Terima kasih dokter hari ini informasinya ya. Sama-sama. Semoga bisa dimanfaatkan oleh wanita-wanita di rumah yang ingin tampil cantik menjadi versi terbaik dari dirinya. Tidak perlu takut, bisa mencoba solusi tanam benang, tidak perlu operasi begitu. Ya, terima kasih dokter Tata ya. Terima kasih juga bagi kebersamaan Anda pagi ini. Semoga perbincangan tadi bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Saya Melissa Gandasari pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita yang dipersembahkan oleh